Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ila wali syafatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa libatin mujrim wa syafatul qadir al-jiran wa khususan ila Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari wa khususan ila man fatahatil Korea wa man binawiyatil Korea wa lam takatan wa khususan ila asrafina wa asrafikum min ahlina wa ahlikum syai'illahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Halaman 229. Nabda azil jalsa bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi al-hadis al-akhir bil ams tahadasna al-farqu baina at-tahud wal wu'ul. Ma huwa at-tahud? Ma huwa at-tahud? At-tahud alladzina kanu tahta aqdamin nas. Wa ma huwa al-wu'ul? Al-wu'ul wujuhun nas wa asrafuhum. Wu'ul itu sebaik-baik manusia, kalau tahud itu seburuk-buruk manusia. Jadi sehingga dikonotasikan di sini itu bahwasanya at-tahud itu alladzina kanu tahta aqdamin nas. Kayak dene sandal sing diinjak. Itu seburuk-buruknya orang pada zaman itu. Tayyib al-hadis pada wa min halan iku setengah saking amarat, setengah saking tanda-tandae deketi kiamat. La takumu ora terjadi apa asaatu kiamat hatta takhruja sehingga metu, hatta takhruja sehingga metu sapa semetu sabauna 70 wong 70 apane kadzaban pembohong. Kultu ngucap sapa ingsun wa ma ayatuhum, napa mawon Kanjeng Nabi tanda-tandane wong 70 niku. Kala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi, la takumu ora ana ya tuna padha teka sapa sabauna kadzaban kum ing sira kabeh bi sunnatin kelawan sunnah, kelawan kelakuan. Lam takunu kang ora ana sapa sira kabeh alaiha ing atase sunnah. Mereka 70 orang itu akan datang dengan membawa sunnah, dengan membawa tradisi, di mana kalian itu tidak tahu dengan tradisi itu. 6. Betul. Yughayiruna kang padha ngerubah, yughayiruna kang padha ngerubah sapa sabauna kadzaban biha kelawan sunnah yang mereka bawa itu, sunnatakum ing kesunahane sira kabeh, utawa sunnatakum ing tradisi yang sudah berjalan, yang sudah kalian jalankan. Fa idza ra'aitumu mongko nalikane ningali sapa sira kabeh hum ing sabauna kadzaban fajtani buhum mongko ngaliyo utawa hindarono, hindarilah mereka, begitu bahasanya. Pada saat itu wis mendekati kiamat, itu datanglah 70 orang. 70 orang yang bagaimana? 70 orang yang kadzab. Mamana kadzab?
pembohong. Pembohong yang bagaimana? Nah ini. Nopo 70 niku sing yo napa Kanjeng Nabi? Nabi dawuh, mereka datang dengan membawa sunnah, dengan membawa tradisi baru. Di mana kalian sing sudah tradisi sudah ada ini tidak mengetahui tradisi yang mereka bawa. Kalian tidak mengetahui tradisi baru yang mereka bawa. Mereka merubah tradisi-tradisi kalian. Jadi tradisi yang lama itu dirubah. Fa idza ra'aitumuhum, kalau kalian menjumpai orang yang seperti ini, fajtanibuhum, maka hindarilah. Makanya tradisine NU itu ya ada di dalil usul fiqh qawaid al-fur'iyah itu apa? Al-muhafadhu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Al-muhafadhu utawi njaga alal qadimi sholih ing ngatasé tradisi lama, tradisi yang lama, yang masih baik. Alal qadimi sholih wal akhdhu lan njupuk utawa ngalap. Wal akhdhu bil jadidi kelawan barang sing anyar al aslah kang luwe apik. Mempertahankan budaya lama yang masih baik dan mengambil budaya-budaya atau tradisi baru yang lebih baik. Itu wong NU. Bukan tradisi baru itu menghapus tradisi lama. Contoh Wali Songo. Makanya metode dakwah Wali Songo itu kalau kita lihat sampai sekarang itu berhasil. Indikasinya apa kalau berhasil? Delok Jawa saiki apa perkembangan Islami. Di mana dulu itu Islam sulit masuk ke Indonesia, ke Jawa. Nah, kuncinya Indonesia kono nang Jawa. Dari berbagai banyak hal. Tapi ketika Wali Songo masuk ke Jawa, yang mereka terapkan itu tidak langsung merubah tradisi, tidak. Bahkan mereka itu masuk ke tradisi-tradisi itu. Dirubah nggal titik. Paham ya maksudnya ya? Lah, sekarang itu terbalik. Kalau dulu itu mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam. Iya kan? Nabiyan itu mengislamkan orang kafir. Nek sekarang mengkafirkan wong Islam, wong sing wis gelem sembayang, wong sing gelem wiritan jamaah. Mari sembayang lho. Zikir jama'i iku di sesat-sesatno, di bid'ah anu di kafir-kafirno. Wong tahlilan selamatan, oh dalile jelas. Endi dalil tahlilan? Lah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah kan wis dalil. Sedekah ya ana dalile. Maca Quran ya ana dalile. Ndonga wong mati ya ana dalile. Terus karepe sing digoleki iku dalil ngongkon tahlilan ngono ta. Oh tahlilan iku tradisine Jawa. Kan sudah saya bilang, tahlil itu kalimat gurung digawe, nek wis digawe jadi tahlilan. Yasin wis didalem, nek wis diwaca bareng jadi yasinan. Manakib itu nek sik gurung diwaca, nek diwaca bareng jadi manakiban. Sholawat pun sama. Itu kan hanya apa? Bahasa istilah sih. Penyebutan. Tapi itu yang mereka perdebatkan. Nek zamane Wali Songo ben iku mengislamkan wong kafir, nek zamane saiki iku mengkafirkan wong Islam. Kalau kita banding begini, biyen ya, zamane Wali Songo. Wali Songo itu gak 9 orang loh ya. Loh. Katanya Wali Songo iku wong Songo. Iki dihitung ae, teko Jawa Timur nganti Jawa Barat ono pirang wali. Wake. Wakila, ini banyak versi. Songo itu ada yang bermakna bilangan 9, ada yang bermakna sangai itu suci artinya. Orang-orang suci. Satu ditinjau dari jumlah, ya benar, setiap generasi itu terdapat 9 orang. Dari generasi pertama dulu sampai generasi terakhir itu 9, setiap generasi 9. Ketika 1, 2 meninggal maka ada penggantinya seperti itu. Wali Songo kurang alim opo? Paham ya maksudnya? Kurang pinter opo, kurang menguasai kitab opo, kurang menguasai ilmu opo?
wali lho, tingkate ndukure ulama. Iso lho ngislamno wong sing mualaf, wong sing ngombe-ngombe, wong sing wis tradisi Jawa biyen iku lho. Kental dengan apa iku jenenge mistis, kental dengan dan sebagainya. Kurang alim apa? Iku ae gak ambit-ambitano. Ngerangkul. Paham ya maksudnya ya? Berdakwah dengan santun gitu. Sehingga masyarakat itu tertarik karena perangai, apa itu karena perilaku. Tertarik akhirnya gelem belajar. Lah saiki baru hafal hadis arba'in. Iku pun gak hafal sak jalul hadis. Baru hafal matane. Ya gak paham hadis sahih iku apa? Hadis hasan iku apa? Dhaif gak paham. Iku wis wani ambit-ambitano wong. Ngerti ya maksudnya? Nah, gitu. Jadi jangan kita menjumpai apa yang enggak sesuai dengan yang kita ketahui langsung kita salahkan, jangan. Barangkali mocone awak dhewe iki kurang akeh. Kitabe awak dhewe kurang kandel. Paham ya maksudnya? Jadi biar gak gampang-gampang nyalahkan. Wa min halan ku setengah saking amarot idza dhahara alqaul nalikane muncul apa alqaulu ucapan wa khuzina al amal wa khuzina lan setitik apa al amalu amal prakteke akeh omong titik prakteke wa talafat lan bersatu apa al sunu mulut iki bersatu maksudnya omongnya akeh wa talafatil qulub wa talafat lan berpecah apa al qulubuati atine gak bersatu wa qata akullu dzirahimin rahimahu wa qata alan medhot sapa kullu dzirahimin wong sing duwe persaudaraan rahimahu ing dulure medhot seduluran fa inda dzalika mongko pada masa itu kapan ya ketika kejadian iki mang ono gitu ya la'ana mongko ngelaknat hum ing wong sing nglakoni iki mang sapa Allah Gusti Allah wa sammalan nutup kupinge sapa Allahu hum ing ya wong sing nglakoni iki mang menutup telinga apa bahasane iku ndublekno ya ndublekno. Tapi sing didublekno iku kupinge supaya atine iki ya tertutup gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Wong iso mikir tetu ati, iso meresapi di dalam hati itu kan karena dia bisa melihat, karena dia bisa mendengar. Lah iki karo pangeran ditutup kupinge. Ditutup dari kebaikan, ditutup dari hidayah supaya enggak masuk ke dalam hatinya. Wa a'ma absarahum wa a'malan menjadikan buta sapa Gusti Allah. Absarahum ing peningalane wong-wong iku mang. Rawu Imam Ahmad wa ila akhir hadis. Pada waktu itu nanti terjadi dhaharul qaul. Di mana wong sing dawuh-dawuh iku akeh. Sing tutur-tutur iku akeh. Tapi sing nglakoni titik. Paham ya maksudnya ya? Sing ngelakoni kebaikan, sing ngelampahi pitutur itu titik. Lah terus ikhtalafatil qulub. Atine iku akeh sing gak padha. Gak padha karo ucapane. Ucapane iku mung koyo yo atine mengingkari. Ngerti ya maksudnya? Akhirnya ada juga yang memutuskan tali kekerabatan di mana sak duluran gak wawuh. Sak tangga gak wawuh, sak kekancan wis gak tau ngejak ngopi, wis gak tau ngejak guyonan. Makanya wong guyon iku termasuk menjalin kekerabatan. Paham ya? Wong guyon gojlok-gojlokan, yang penting ngejak baperan. Nah, saya kira gojlok-gojlokan wis dikenek undang-undang iki apa jenenge? Pembulian, perundungan. Kalau perundungan memang nggak boleh. Perundungan itu ngerti perundungan. Dikeroyok, ya diantemi, dijundui, jangan itu main fisik itu nggak boleh. Tapi nanti sekedarannya guyon-guyon, guyon pondok kan biasa. Gak guyon gak asik gitu loh.
Terlalu hambar kalau hidup tanpa guyonan itu. Nah, gitu. Jalan. Nah, ketika kejadian seperti itu bagaimana? Maka Allah akan menghukum mereka, melaknat mereka dengan cara apa? Allah menutup telinganya dan menutup penglihatannya. Ditutup pendengarannya, ditutup penglihatannya. Saiki gampang kok. Hitungannya pangeran gak ide karo awak dhewe. Ndelok ae awak dhewe gak ide karo pangeran. Nek awak dhewe gak ide karo pangeran, pangeran yo gak ide karo awak dhewe. Contoh, karena pangeran ketika sembahyang subuh digawe turu. Utawa kita itu dijauhkan dari hal-hal yang baik. Gak kober ngaji. Wae sembahyang jamaah mbok digawe awak dhewe mang sibuk, mbok digawe awak dhewe mang keturun. Paham ya maksudnya ya? Wis pokoke piye carane kita tuh dijauhkan dari hal kebaikan. Iku wis padha karo kita tuh jauh dari Allah. Ono kan wong aku gak kober ngaji, Mas. Ya bukan masalah gak kober ngaji, ya kita harus mengkoberkan diri untuk ngaji. Saya nggak punya waktu, ya luangkan waktumu. Keliru. Sibuk saya ini. Sibuk apa sih? Malaikat sesibuk itu tetap bisa ibadah. Setan walaupun sesibuk itu loh, ya tetap bisa nggoda menungso. Nggak ada putus asanya loh setan itu. Iblis itu nggak ada putus asanya. Cara wong saiki wis oleh hidayah, berubah. Tenang, masih ada banyak jalan untuk menggoda manusia min amamihi, yaminihi, wasimalihi, waroihi, kan begitu. Didatangi dari samping nggak kena, ya dari depan nggak kena, ya ndukure nggak kena, itu komburine, segala arah, semuanya nggak kena. Sekarang, besok, entenono, masih ada hari lusa, masih ada minggu depan, kan ngono. Paham ya maksudnya? Iku iblis. Masa kita ya putus asa. Gak kobro sembayang, disembayangnya ya mari. Wa min halan iku setengah saking amarot. Idzan nasu azharu al ilm. Menungso padha menunjukkan ilmu. Nduduno keilmuane. Wong pinter-pinter berarti iki ya. Wa dayau lan menyia-nyiakan sapa anas al amala ing amal. Wa tahabbu bil alsuni. Padha berkata baik hanya di bibir. Tahabbu kan hub ya, seneng. Bil alsuni maksudnya ya dengan lisan, maksudnya seneng berkata baik di bibir. Watabagodu bil kulub, watabagodulan podo uring-uringan, podo gak wawuan. Sapa nas bil kulub kelawan ati. Watakoto ulan podo medotake sapa anas fil arham, kekerabatan. La'ana pokok mongko ngelaknat hum ing nas sapa Allah Gusti Allah inda dzalika. Podo kaya hadis syukur emang ya. Fa'a somahum, maka dijadikan mereka itu budek tuli, wa a'ma absarahum, dan ditutup penglihatannya atau dibutakan matanya, penglihatannya. Makanya di surat apa ya, aku lali, Al-An'am apa ya? Walaqad dzara'na li jahannama, mungkin ada yang hafal ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami balhum adol. Iki surat Al-An'am, enggak salah. Apa kata Allah? Walaqad dzara'na li jahannam. Kita sudah siapkan untuk jahanam itu apa? Katsiran minal jinni wal ins. Sebagian besar dari golongan jin dan manusia. Yang bagaimana kriterianya yang masuk iki mang? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk apa? Menimbang-nimbang. La yafqahuna biha walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan.
Loh kan telinga kan untuk mendengarkan iya, tapi tidak untuk mendengarkan nasihat. Dituturi ku gak dirungokno. Ono pengajian ngono ya gak dirungokno. Telinganya juga untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Buta dengan kekuasaan Allah. Ayo ndelok videone apa jenenge? Bawean wingi. Woi. Embong kok sigar. Embong aspal itu. Sigar. Kena kemarin apa jenenge? Gempa itu. Lah Tuban yang diposting kan Tuban. Ternyata ada kan yang lebih dekat. Dari pusat gempa itu apa? Bawean. Ngerti Bawean? Pulau itu loh. Itu beberapa puluh kilo dari Tuban ke utara itu. Itu sampingnya. Wah, itu masalah. Iya pinggirnya aja. Nek dari Tuban itu 130-an ya beritanya itu. 120 itu. Nah, nek Bawean itu ya hanya beberapa kilo. Mungkin puluhan, gak sampai banyak. Itu melihat delok gunung, delok pemandangan, delok bencana, delok kenikmatan itu mripate ku gak digawe media untuk melihat terus menangkap, dipikir, dibatin. Paham ya? Itulah dinamakan orang buta itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Lagi sing terakhir iki. Ulaika kal an'ami. Mereka itu seperti binatang. Dari ini pangeran. Bal hum adallu. Bahkan mereka lebih sesat. Iki ancamane gawe iki. Bal hum adallu. Bahkan mereka lebih sesat. Binatang. Kemarin di hadis yang sebelumnya itu melakukan hubungan prostitusi seperti itu tengah jalan. Ya bapak wancane gak duwe akal, gak duwe rasa isin. Gak paham, nyolong ya gak paham. Melakukan ngono-ngono iku ambek sapa ya nang tengah dalan, nang pojokane kelas, nang sore lawang. Ya jenenge gak duwe isin. Wong apa ku jenenge? Hayawan. Lagi menungso secara ilham ghorizi itu lengkap, instingnya ada, akalnya ada, kemampuan berpikir, bergerak, bekerja, mas ada semua. Tapi nafsu kehayawaniannya itu yang lebih mendominasi, sehingga akalnya tidak dipakai. Makanya disebutkan dalam Quran itu apa? Balhum adol. Lah ya apa gak lebih sesat? Wong mereka punya akal tapi tidak dipakai untuk berpikir. Paham ya maksudnya ya? Nek mereka gak punya akal terus tidak berakal, yo ya wajar. Kayak hayawan itu kan mereka gak berakal sehingga tidak bisa berpikir dengan akal. Paham ya maksudnya ya? Nah begitu. Itu ancamannya. Jadi punya mata kok nggak dikasih untuk apa? Nggak dipakai untuk melihat, bukan nggak bisa melihat, bisa. Tapi mereka tidak melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya apa namanya, hikmah itu. Qala al-Baihaqi wa ghairuhum rahimahumullahu taala, al amaratu utawi tanda-tanda deketi kiamat. Minha yang sudah disebutkan itu tadi ya, iku sigorun, tanda-tanda kecil. Lah dari hadis yang pertama sampai sekarang itu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil. Wakot mado, dan yang sudah terjadi, aksaruha. Kebagian besar sudah terjadi. Ya, kita lihat untuk saat ini ya. Wamin halan ku setengah saking kibar utawi kibarun. Dosa-dosa. Tanda-tanda sing gede. Satakti akan datang, maksudnya akan dijelaskan gitu. Jadi dari hadis berapa lembar yang sebelumnya ini ya. Dari halaman 25 itu 25 sampai 29 itu al-amarat minha sigor. Paham ya? Nah, sekarang ini yang akan kita pelajari adalah yang kibar. Nek sigor iku arek cilik, nek kibar arek gede. Wal nahtim al-ahadis. Wal nahtim al-ahadis al-madhkurat. Kita sudah tutup
kita sudah selesai dengan hadis-hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Hadis-hadis yang di atas. Bima rawahu yang diriwayatkan oleh Muslim fi sahihihi an Hudzaifah ibni Usaid al-Ghufari radhiyallahu anhu qala. Itola'a muncul sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul nang di alaina ing atas kita, di tengah-tengah kita. Wa nahnu natadzakaru lan utawi nahnu kita iku natadzakaru sedang berdialog, berdiskusi. Ya mengomongan santai gitulah bahasanya. Nabi tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita. Maksudnya ya moro-moro marani, rawuh. Terus fakola ngucap sapa Kanjeng Nabi, "Ma tadzakarun." Lagi dialog opo? Lagi dialog opo? Omong-omongan apa rek? Nah, gitu bahasanya. Qalu mongko ngucap sapa jamaah sahabat itu mang nazkurus sa'ata, nazkuru menyebutkan sapa kita as-sa'ata ing kiamat. Kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi, innaha setune kiamat iku lan takuma ora terjadi apa kiamat hatta tarauna sehingga ningali sapa kalian qablaha ing sadurunge saah, sadurunge kiamat. Ningali apa? Asra ayatin ing 10 tanda-tanda. Sebelum terjadinya dur kiamat. Nah, itu ada 10 tanda yang terjadi. Iki sing kibar. Apa kibar, Mang? Besar. Makanya jane iki maskan iki maskan. SMP itu di mana maskan? SMP. Wis campur sak gedungku ya ana Sigor ana kibar berarti. Ana SMP ana Alia. Oh. Biasanya kan ada kan asrama khusus Sigor itu. Ada cilik-cilik sing kibar dhewe. Ada. Nah, kayak gitu. Itu Sigor namanya, maskan Sigor. Maskan untuk yang Sigor. Fadzakaro mongko nyebutaken sapa Kanjeng Nabi, ad-dukhana ing muncule asap. Ad-dukhana ing muncule asap. Asap yang dimaksud itu bukan asapnya wong ngobong-ngobong. Asap di sini yang dimaksud dukhon itu sampai menutupi apa ku jenenge? Sampai matahari itu cahaya matahari tidak bisa sampai ke bumi gara-gara ketutup oleh dukhon. Dan dukhon ini bukan dukhon lokal. Ngerti dukhon lokal? Nang Jenwangi ana obong-obong nang pondok lah. Mungkin kalau ikan ngubon nang sekitaran kene. Terung wetan kono kan enggak. Nah, itu namanya asap lokal. Lagi enggak. Iki wis gak lokal, gak interlokal, iki sudah mendunia. Kayak saya dulu ya tahun 2014 2015 saya masih di Riau yang ada kebakaran hutan dulu itu. Jadi jarak 10-20 meter itu enggak kelihatan. Dan sekolah ku enak, bala-bala iki apa jenenge? Libur. Padahal ya masih diprekno, tetap mereka juga terdampak asap. Paham nggak maksudnya? Cuma bedanya kan mereka di dalam rumah gitu aja. Dan asap itu memang keluar itu kalau nggak pakai masker sesek. Karena memang ini napasnya sudah sangat-sangat ini kebakaran hutan waktu itu. Oh kamu kena kobongan itu kena meripati apa jenenge? Peri ya. Oh mana asap itu sakmono gedene kandel. Jadi banyak yang kena penyakit iki kok iritasi mata sama ini apa pernafasan. Itu cuma daerah Riau yang terdampak itu Riau, Jambi, Medan, Sumatera Barat, Sumbar, Padang itu. Berapa pulau berapa provinsi itu? Ke bandara Riau ditutup gara-gara pantauan udara yang tidak memungkinkan. Pindah ke Sumatera Barat juga sama ketutup. Di Medan juga ketutup, Jambi juga ketutup. Jadi gak ada penerbangan. Baik pergi maupun datang ditutup benar. Saking itunya, saking apa tebel kebakaran hutan itu. Lah iki sak donya. Sak donya. Tuduhon. Tapi mudah-mudahan sekarang gorong ono ya.
Sing cilik-cilik saya tandai ngono ya. Sing gedhe meneh ae. Wa Dajjal. Dajjal iki musuhe Nabi Isa. Wadaba, hewan melata sing berkeliaran. Cicak ya? Bukan. Dah sendiri nanti. Watulu asyamsi min maghribiha, munculi srengenge teko nggon surupe. Munculi srengenge teko nggon surupe, berarti munculi srengenge teko barat. Ya kan? Wanuzula Isa ibni Maryam sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini makhluk cilik, tapi opo ae dipakani, dipangan. Iki sing dikerangkeng karo Nabi Zulkarnain. Apa sing Raja Zulkarnain. Cenduk ceritane Quran. Lah ya, pelali. Sehingga aku akan buat kalian itu apa bendungan sebagai penutup Ya'juj Ma'juj supaya nanti nggak keluar. Lupa ayatnya saya. Raja Zulkarnain. Wa salasata khusufin, 3 kali gempa bumi yang besar. Khosfun bil masyriq. Yang pertama gempa bumi di masyriq, di timur tempat terbitnya matahari. Wa khosfun bil gorbi, gempa dahsyat yang terjadi di barat maghrib tempat apa itu jenenge terbenamnya matahari. Wa khosfun bi jaziratil Arab, daerah Arab. Wa akhir yang terakhir dzalika narun tahruju minal Yaman. Narun utawi neraka utawi geni iku taruju kang metu apa nar minal Yaman saking negeri Yaman. Tatrudu kang giring ngusir sapa annar saing menungso ila mahsyarihim ing nggon berkumpule menungso. Mahsyar berarti wis terjadi kiamat iki. Sampai ada ulama yang mengatakan, apa jangan-jangan ini wis termasuk peperangan yang terjadi di Yaman. Nar yang dimaksud di sini itu mengapi, tapi kan senjata kan juga api. Sehingga orang-orang yang ada di Yaman itu tergiring, terusir gara-gara tidak nyaman berada di Yaman. Paham ya maksudnya? Ada peperangan itu. Itu hanya sebatas ini takwil, apa jenenge? Jangan-jangan. Wa ammad dukhanu, anapun asap faqat dzakara al ulama'u al-allama al-Khazin fi tafsiri. Iki Syekh Khazin di dalam tafsirnya mengatakan qala Hudzaifah radhiyallahu an ya Rasulullah mad dukhon. Hadis saking Hudzaifah sing takon nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi napa dukhon niku? Fatala hadil ayah. Mongko Kanjeng Nabi ngucap utawa maos ayat niki. Yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Pada waktu itu sama langit ikut tertutupi oleh dukhon, asap yang tebal. Yamla'u kang menuhi apa dukhon ma bainal masyriqi wal maghrib, sepanjang antarane masyrik dan maghrib, sepanjang timur dan barat. Yamkusu yang menetap apa dukhon arba'ina ing 40 apane yauman dinane walailatan lan wengine. Berarti 40 hari 40 malam asap itu menetap. Maksudnya gak ambiar-ambiar, gak hilang-hilang. Amal mukminu, anapun wong mukmin, fayusibuhu minhu kahai ati zukami. Wong muslim fayusibuhu minhu kahai ati zukami. Nek kena asap iku maka dia flu. Nek kena asap iku maka dia flu. Wa amal kafiru, anapun wong kafir fahuwa kasukroni, koyok dene wong mabuk. Kena dukhon iku koyok wong mabuk. Yakhruju min makhrajaihi. Jadi asap itu keluar
dari hidungnya, man khoroihi dari lubang hidungnya, wa udhunaihi lan saking dua telinganya, wa duburi lan dubure wong kafir metu asape saking panase. Jadi kalau wong Islam kena iku flu, nek wong kafir ya metu asape. Terus ono sing ngomong ini, gak koyok corona wingi. Corona itu berapa tahun ya? Mulai saya masih ingat itu bulan Maret 2020. Gak mulai di ini loh, di apa jenenge? Di Indonesia. Memang sudah muncul mulai di Cina dan sebagainya itu kan 2020 awal. Ya kan? Terus baru masuk ke Indonesia secara resmi. Secara resmi. Mulai ada apa? PPKM, ya. Ya PPKM ya itu. Terus mbok apa sih jenenge itu? Itu mulai Maret 2020. Nah, PSB. Apa? Sembolali. Nah, baru new normal tahap kedua itu 2022. Iya. 22 akhir. Jadi kurang lebih pandemi itu 2 tahun. Kurang lebih itu berapa? 2 tahun. Terus ono ulama sing ngomong apa ya? Iki. Ya padha kayak yang pertama, Mang. Terjadinya api di negeri Yaman, perang. Semua masih mengira-ngira. Lah bencana kan bukan bencana lokal, pandemi itu. Mendunia. Wa amad dajjalu, anapun dajjal. Fa fi sahihi Muslim, ing dalam sahih Muslim an Hisam bin Urwah radhiyallahu anhu qala. Di dalam sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Hisam bin Urwah. Sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata dia mengatakan Nabi pernah dawuh ngeten, ma baina khalqi Adama ila qiyamis saati. Ma baina khalqi Adama ila qiyamis saati. Belum di absen. Ustaz ini siapa? Hakam sudah? Belum. Bukan tanda tangan. Belum. Dari kemarin-kemarin belum. Itu. Oh iya biasa. Iya. Ma baina khalqi Adama ila qiyamis saati khalqun akbaru minad dajjali. Ma baina khalqi Adam, ma baina ora ana ing antarane penciptaane Adam ila qiyamis saah. Ora ana ciptaan mulai zaman Nabi Adam sampai engko apa ku jenenge? Datangnya kiamat. Khalqun ciptaan akbar minad dajjal. Ciptaan yang lebih besar kecuali dajjal. Jadi gak ono ciptaan yang lebih besar yang diciptakan Allah mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat. Iku gak ono sing luwih gede timbangane dajjal. Berarti dajjal iki apa? Yang paling gede. Fa maknahu utawi mana hadis iki iku akbaru sing paling gede apane fitnatan fitnahe. Nah iki maksudnya. Sing gede apane? Gede awake ta gede apane? Enggak, sing paling gede apa nih? Fitnahe. Makanya kamu nek ndonga mari fil alamina innaka hamidum majid itu kono donga. Wa min fitnatil masih dajjal ana ya. Itu supaya nanti kita tidak terimbas oleh fitnah dajjal. Wa fi sahihil Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakara nyebutake ad-dajjal ing ceritane dajjal iki. Faqala mongko ngendikan sapa Kanjeng Nabi annahu krana annahu setune dajjal iku akwarul aini. Akwarul aini buta matanya. Al yumna sing tengen. Berarti sing tengen buta. Ka'annaha kaya setune mripate dajjal iku
inabatun tofiyatun, inabatun anggur, tofiyatun kang menonjol. Jadi mripate ku menonjol kaya anggur. Wa fihima lan ing dalam hadis Bukhari Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala. Nek mang diriwayatno teko sapa mang? Ibnu Umar ya. Nah iki teko sahabat Anas, Anas bin Malik ini. Radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min nabiyyin ora ana nabi. Ora ana nabi illa waqat andara ummatahu. Illa waqat andara ummatahu. Kecuali nabi ku mang teman-teman memperingatkan umatnya. Kot andaro, andaro memperingatkan. Teman-teman kot tak kite nemen iki. Kot andaro. Teman-teman memperingatkan sapa nabi ku mang. Ummatahu ing umate nabi ini. Nabi-nabi biyen memperingatkan apa? Al-a'waro al-kadzaba, makhluk sing buta sebelah matanya dan yang pembohong, pendusta. Al-a'waro iku Bang, makhluk sing buta sebelah matanya. Al-kadzaba sing akeh goro. Ala innahu a'waru, iling-ilingan iku mang akwar buta sebagian sebelah matanya. Maksudnya iling-iling niku hati-hatilah. Wa inna rabbakum laisa bi akwaro. Sesungguhnya Tuhanmu itu tidak buta. Nah, terus tandai mana? Maktubun baina ainaihi kafirun. Tertulis di antara kedua matanya itu apa? Kalimat kafir. Kamu pernah lihat film Malaysia Munafik itu? Karo. Karo. Ya menenek mulai. Ya. Itu film horor. Tapi ya ada ininya sih. Di mana cerita kelnik, ngerti kelnik ya? Santet dan lain sebagainya itu loh. Teluk. Itu kan menggunakan sihir teluk. Itu kan santet kan menggunakan apa jenenge bantuan dari jin. Ternyata ada bantuan ternyata ada santet atau teluk dan sebagainya itu yang mana dibantu oleh iblis. Dan iblis ini rekanan dengan Dajjal nanti. Iblis Dajjal iku metu ning kok terakhir. Nah saiki iku apa jenenge sing beroperasi yang bekerja keras iku sapa? Iblis. Warawa al-Baghawi rahimahullahu taala bisanadihi an Asma'i binti Yazid al-Ansori radhiyallahu anha anna min akbari fitnatihi, setuhune setengah saking fitnah terbesar Dajjal. Setuhune setengah saking apa mang? Fitnah terbesar Dajjal. Annahu ya'ti al-a'rabiyya, annahu setune Dajjal iku ya'ti nekani sapa Dajjal al-a'rabiyya ing wong Arab. Arabi wong Arab. Maksudnya ya manusia lah. Fayaqulu monggo ngucap sapa Dajjal. Ara'aita in ahyaitu laka iblaka. Jadi wong Arabi iki duwe unta, untane wis mati. Untane mati. Terus takon Dajjal sing menyerupa menungso iki. Dajjal sing marani iki mang. Ara'aita in ahyaitu laka ibilaka. Ya apa pendapatmu? Ara'aita. Bagaimana kamu melihat? Bagaimana pendapatmu? In ahyaitu nek aku nguripno laka keduwe sira ibilaka ing untamu, untane sing wis mati. Ya apa nek untamu iki tak uripno. Alas tata lamu anni rabbuka. Apakah kamu tahu kalau aku ini Tuhanmu? Fayaqulu mengucap sapa al-A'rabi, bala. Ha iki wis. Tentu.
Fayatamasalu mongko menyerupai lahu maring Arabi sapa asyaitonu syaitan nahwa ibilihi aroaita in ahyaitu ahoka wa abaka. Bagaimana pendapatmu kalau aku iso nguripno saudara laki-lakimu dan bapakmu? Alas tata lamu anni rabbuka. Kon lak ero sih, aku iki pangeranmu. Ha ngono. Jawab padha bala. Fayatamasalu lahu asyaitonu nahwa akhihi wa abihi. Maka setan mendo-mendo. Setan menyerupai saudara laki-lakinya dan ayahnya yang sudah meninggal. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang ini berarti sudah terkena fitnah terbesar Dajjal. Tertipu dengan itu. Ya kok ceritanya Barseso kemarin yang di akhir hayatnya, dia kan tertipu itu. Ternyata jangan-jangan kamu ini iblis. Memang saya iblis. Terus kata lapo, tolong selamatkan aku. Lah, kok gak dewe pangeran sih? Bingung. Pokoknya aku kepingin kamu selamatkan. Oke, nggak apa-apa. Saya akan menyelamatkan kamu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sujudlah kepadaku. Gak mungkin aku sujud dalam kondisi terikat. Nah, cukup tundukkan hatimu kepadaku. Barang ditunduk, nunduk berarti dalam hati kan itu kan. Nunduknya kan dalam hati, menundukkan kepasrahan. Dia teriak apa? Si iblis teriak dan guyu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ketika iblis itu menggoda manusia, dia nggak punya kuasa untuk membuat manusia itu berbuat keburukan. Ngerti nggak maksudnya? Yang punya kuasa hanya manusia itu. Sing iso nggerakno apa jenenge? Badane ngelakoni keapian atau keelekan. Iblis itu hanya BCI. Ngerti BCI ya? Rono. Yang kon lono ngene. Lah awakmu rono tagak iku dhek gak iso nggerakno. Iblis itu gak iso nggerakno sikilmu, gak iso nggerakno tanganmu. Yang dia bisa hanya mempengaruhi BCI, yuwaswis fi sudurin nas. Lah ketika sudah terpengaruhi, maka kamu sendiri akan menggerakkan kakimu, menggerakkan tanganmu untuk melakukan hal-hal yang dibisikno iblis. Seperti yang dilakukan oleh Barseso itu. Makanya nek mari fil alamin nek Hamidul Majid iku maca donga apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Iku diwaca. Wa anil Mughirah bin Syuaib wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani.